Shizuka sama Nobita. Itu pasti yang namanya pagar ayunya Doraemon. Sombong banget. Kapan besok? Besok minggu depan saya. Bagian keamanannya Giant. Minggu depan saya juga ke Jepang. Ada undangan Walimatul Hitam. Siapa? Naruto mau disunat. Ya sekalian aja udah. Iya silakan Bu. Pakai nanya. Jam berapa mau selesai? Oh iya. Sombong jam baru pakai kasih tahu. Jam Apa katanya aus ya? Hah? Udah minum belum? Udah. Hah, minum. Udah minum, udah. Haus kan haus. Udah. Kapan ngomongnya Bu ya? Emang jangan diganggu Bu ya. Udah dia kan. Ya mau kiwil ya? Ya halo, oh gue ada telepon. Tukang kredit ya. Dengerin. Seorang sufi itu bernama Rabi'atul Adawiyah. Beliau itu tidak pengen mendapatkan pahala dari kebaikan ibadah yang dilakukannya, tapi yang pengen beliau dapatkan adalah apa? Cintanya Allah. Jadi pahala itu bukannya terkait dengan kebahagiaan, enggak. Kalau Allah nanti ridho, nggak dikasih pahala aja sorga. Saya gitu. Jadi jangan yang banyak pahala udah jaminnya sorga, belum tentu. Bisa jadi orang yang sedikit pahala tapi Allah ridhoi, dia dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Jadi seorang sufi Rabi'ah Adawiyah, beliau tidak meminta pahala dari Allah, tetapi meminta cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam syairnya apa? Ilahi lastul firdausi ahla. Saya ini nggak pantas loh masuk surga gitu. Tapi kata beliau, apa katanya? Kata beliau itu, tapi saya nggak berani masuk neraka ya Allah. Gimana ya? Nggak pantas masuk surga, tapi juga takut sama neraka. Nah berarti kan itu membuat Allah galau. Ini gua kasih apa kagak? Kan begitu kata Allah. Makanya kita kalau ibadah jangan hanya kepada mencari pahala. Sebab kalau hitung-hitungan pahala kita pasti sedikit dibanding kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita, dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholat kita sih berapa sih lamanya kita sholat? Puasa kita berapa banyaknya orang puasa ya Ramadan, kadang masih ada yang bolong buat Islam. Kan begitu. Artinya kita jangan bangga dengan pahala yang banyak, tapi banggalah ketika kita mendapatkan ridhonya Allah, dan itu adalah tanda kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Dalam kacamata manusia tidak salah. Dalam kacamata manusia tidak salah. Karena manusia punya hak untuk memilih, untuk menentukan hidupnya. Silahkan saja. Tapi kita punya taujih, kita punya arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, kan begitu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata doa itu yang dilantunkan dalam sebuah syair lagu oleh Tit ya. Karena nggak boleh disebut ya. Nggak boleh disebut. Itu kita harus memiliki kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ingat tuh kalimat doanya, dunia dan akhirat. Dunia dulu bahagia, insya Allah akhirat bahagia. Bagaimana akhirat bahagia kalau dunia sengsara? Kan begitu. Orang naik haji butuh harta, maka harus cari harta supaya kita bisa berangkat haji. Orang berzakat butuh harta, maka supaya kita berzakat cari harta dulu. Maka kita harus jadi orang kaya. Umat Islam harus jadi orang kaya. Begitu kurang lebih. Masih. Begitu sabarnya mengajari anak-anaknya, ya kan? Masya Allah. Emang ngalamin ente ngurus anak? Ngalamin. Istri ente yang ngurus anak. Kita mah laki-laki mau berat sebetulnya. Makanya saya terima kasih buat emak-emak ya
Makanya juga kan ada lagunya itu. Ibu. Ibu. Kemarin ya. Kesidahan. Kesidahan. Ibu. Kau Kau wanita yang mulia. Derajatmu Tinggal. dibanding kamu. Kau mengandung, melahirkan, Mengandung ngandung lagi, ngandung lagi. Aduh, masya Allah Banyak tuh. anaknya. Mama hebat. Ya udah. Bisa seger kembali, rezeki kita banyak, duit kita banyak, mobil kita cakep, suami kita soleh. Dari apa itu kan namanya jadi soleh. Udah jadi pokoknya ayo. Yang kita ceramah kita suruh latih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro, ngapain cari harta pagi sampai malam? Harta kagak bikin bahagia, tapi yang bikin bahagia keluarga. Makanya cari harta untuk keluarga. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Udah itu aja.